Selamat pagi anak-anak, salam sehat dari Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang tata nama alkana. Organisasi International Union of Pure and Applied Chemistry atau IUPAC telah memberi pedoman untuk penamaan alkana. Tata nama alkana itu dibagi menjadi dua. Satu, tata nama senyawa alkana rantai tidak bercabang. Aturannya seperti berikut. Di depan nama alkananya, sesuai dengan jumlah atom C-nya diberi awalan N. N artinya normal. Contoh, Ibu berikan dua buah contoh. Contoh nomor 1 dan contoh nomor 2. Contoh nomor 1, anak perhatikan jumlah atom C-nya sebanyak 4. Jadi kalau alkana jumlah atom C-nya 4, maka namanya butana. Sebelumnya anak-anak harus sudah paham tentang nama dari senyawa alkana mulai dari jumlah atom C-nya 1 sampai 4. Kalau 1 jumlah atom C namanya metana, kalau 2 etana, 3 propana, 4 butana dan seterusnya. Jadi yang ini jumlahnya 4. Maka kita beri nama butana, di depannya isi huruf N. Nah, itu namanya N butana. N artinya normal. Kemudian yang contoh yang kedua, kita hitung jumlah atom C-nya. Ini jumlah atom C-nya 1, yang ini CH2 5 kali. Itu disingkat artinya CH2 sebanyak 5 kali. CH2 itu sebanyak 5 kali. Jadi 1 tambah 5, 6, tambah lagi 1, 7. Senyawa alkana dengan jumlah atom C7 namanya heptana. Tinggal di depannya diisi huruf N. Jadi namanya seperti itu. Itu tata nama senyawa alkana rantai tidak bercabang. Yang nomor 2, tata nama senyawa alkana rantai tidak bercabang. Nah, secara ringkas, alkana rantai bercabang diberi nama dengan mengikuti aturan sebagai berikut. Nah, yang pertama, tentukan rantai pokok atau rantai utama, yaitu rantai terpanjang sebagai nama alkana. Artinya langkah awal anak-anak harus menentukan rantai yang paling panjang dulu rantainya dipilih. Kemudian nomor 2, beri nomor atom C mulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Artinya anak beri nomor, cabang yang ada diberi nomor sekecil mungkin. Itu maksudnya. Yang nomor 3, tentukan letak dan nama cabang alkil yang ada. Letak cabang dinyatakan dengan angka. Jadi sebelumnya anak-anak sudah mempelajari gugus alkil. Jadi gugus alkil itu bertindak sebagai cabang dari rantai hidrokarbon yang panjang. Kalau C-nya 1, gugus alkil hanya ada 3. Jadi namanya gugusnya metil. Kalau C-nya 2 hanya 5, namanya etil atau boleh ditulis CH2, CH3 atau juga boleh disingkat C2H5 dan seterusnya. Letak cabang dinyatakan dengan angka. Kemudian jumlah cabang sejenis dinyatakan dengan awalan. Jika ada cabang yang sama, maksudnya ada 2 buah maka diberi awalan di. Jika 3 buah diberi awalan tri. Kalau 4 buah sama diberi awalan tetra dan seterusnya. Kemudian jika lebih dari 1 cabang, lebih dari 1 jenis cabang, urutan penyebutannya sesuai abjad huruf terdepan nama alkil cabangnya. Maksudnya jika ada cabang metil, ada cabang etil, jadi ada lebih dari 1 cabang etil dan metil, maka anak urutkan sesuai urutan abjad huruf depannya. Kalau metil dengan etil, yang duluan adalah etil. Yang keempat, penulisan nama dimulai dengan posisi cabang. Kemudian jumlah cabang
nama cabang sesuai urutan abjad, kemudian diakhiri dengan nama rantai induk. Posisi cabang dinyatakan dengan angka. Antara angka dengan angka dipisahkan dengan tanda jeda, koma, antara angka dengan huruf dipisahkan dengan tanda jeda. Ibu ulang, antara angka dengan angka dipisahkan dengan tanda koma, antara angka dengan huruf dipisahkan dengan tanda jeda. Urutan penulisannya, letak atau posisi cabang dulu, kemudian jumlah cabang, nama cabang, baru nama alkana rantai pokoknya. Nah, itu secara ringkas tata nama alkana rantai bercabang. Sekarang Ibu beri contoh untuk contoh 1. Perhatikan struktur seperti ini. Jadi langkah awal kita tentukan dulu rantai yang paling panjang. Jadi yang paling panjang itu ada sebanyak 5 buah. Boleh ke sini atau boleh ke sini. Sama-sama punya cabang 1 buah. Kita pakai yang paling simpel. Jadi kita pakai yang ini dulu rantai utamanya. Setelah itu kita beri nomor. Kalau dari kiri ini nomor 1, nomor 2, berarti nomor 2 sudah ada cabang. Kalau penomornya dari kanan 1, 2, 3, 4, nomor 4 baru ada cabang. Jadi nomor cabang harus sekecil mungkin. Maka yang benar penomorannya dari kiri 1, 2. Nomor 2 sudah ada cabang. Kita beri nomor dulu. Nah, seperti itu. Jadi cabangnya ada cabang metil di posisi 2 atau nomor 2, rantai nomor 2. Punya cabang metil. Maka namanya 2-metil pentana. Nah, itu. Sekarang kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Perhatikan struktur berikut ini. Seperti tadi kita cari rantai yang paling panjang dulu. Jadi rantai yang paling panjang 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sama ya. Jadi anak boleh pakai rantai utama ke sini atau ke sini sama-sama 5 ya. Kita pakai yang paling simpel dulu. Kalau anak pakai ini, nomornya dari kiri 1, 2. Nomor 2 sudah ada cabang. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Nomor 3 baru ada cabang. Maka yang benar penomorannya dari kiri. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat sekarang cabangnya. Cabang CH3, namanya cabang metil ada di nomor 2. Kemudian cabang metil di nomor 3 juga ada. Jadi ada 2 cabang yang sama. Maka ada 2 buah, beri awalan D. Sehingga namanya 2,3 dimetil pentana. D artinya ada 2 cabang metil. 2 cabang metil di posisi 2 dan 3. Sekarang Ibu lanjut ke contoh yang nomor 3. Perhatikan struktur berikut. Sama seperti tadi, langkah awal kita beri nomor dulu. Rantai yang paling panjang. Nah, itu seperti itu ya. Jadi ada 2 buah cabang selain rantai. Ada cabang metil di nomor 2, ada cabang etil di nomor 3. Etil dan metil. Maka ini etil, yang ini metil. Kita urutkan sesuai urutan abjad. Yang duluan adalah cabang etil, baru metil. Maka namanya 3 etil 2 metil heksana. Antara angka dengan huruf kasih tanda jeda. Antara huruf dengan angka dengan huruf kasih tanda jeda. Nah, seperti itu.
Nah, itu saja dulu contohnya. Kita lanjut sekarang cara menulis rumus struktur senyawa alkana. Jadi bagaimana kita menulis rumus strukturnya jika nama senyawa diketahui? Ibu kasih satu contoh. Nah, tuliskan rumus struktur dari 3 etil 5 isopropil oktana. Kalau ada soal seperti ini, jadi pertama fokus kita di oktana. Oktana artinya senyawa alkana yang jumlah atom C-nya sebanyak 8. Jadi kita buat dulu atom C rantai karbon sebanyak 8 buah. Langkah selanjutnya kita beri nomor. Boleh nanti penomornya dari kiri ke kanan, boleh dari kanan ke kiri. Sesuka hatimu boleh ya. Kita beri dulu nomor. Nah, seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi oktana itu jumlah atom karbonnya sebanyak 8. Sekarang berikutnya kita lihat 3 etil. Artinya cabang etil ada di nomor 3. Etil masih ingat anak-anak? Alkil yang jumlah atom C-nya 2. Nah, seperti itu. Jadi di nomor 3 ada cabang etil. Nomor 5 ada cabang isopropil. Propil artinya C alkilnya 3 buah. Isopropil. Jadi propil atom C-nya 3 buah, yang nomor 2 terikat ke rantai pokok. Nah, seperti itu strukturnya. Tuh cabangnya, jadi yang ini cabang etil, yang ini namanya isopropil. Langkah selanjutnya tinggal melengkapi dengan atom H. Di sini atom C valensinya sudah digunakan 1. Sebelumnya kalian sudah tahu atom C mempunyai 4 valensi. Jika sudah digunakan 1, maka kurang atom H-nya lagi 3. Nanti di sini diisi H3. Jadi nanti CH3. Atom C nomor 2 valensinya sudah digunakan 2, 1, 2. Jadi nanti kurang di sini 2 atom H lagi. CH2. Atom C nomor 3 valensinya yang sudah digunakan kita coba hitung. 1, 2, 3. Sudah digunakan 3. Berarti kurang H lagi 1. Nah, selanjutnya yang di sini kurang H lagi 2. Atom C nomor 5. Kurang H lagi 1. Atom C nomor 6. Kurang H lagi 2. Yang nomor 7 kurang lagi 2. Nomor 8 lagi 3. Nah, jadi tinggal dilengkapi atom H-nya seperti itu. Nah, cukup sampai di sini dulu tentang tata nama senyawa alkana. Semoga bermanfaat. Selamat belajar anak-anak.